Halo kawan pejalan dimanapun kalian berada, senang sekali bisa bertemu kembali. Di samping saya sudah ada kawan saya bernama Pak Rosid. Beliau merupakan ketua dari House Harrier Unsut. Indah sekali ya Pak ya, Ya, betul. alam Banyumas gitu ya. Segar udaranya, pohonnya hijau-hijau, ya. Namun di balik keindahannya juga alam identik dengan pengerusakannya Pak. Kalau menurut Pak Rosid itu gimana tuh Pak? Iya, jadi gini, kalau kita melihat alam, mensikapi alam, ya sebaiknya kita menggunakan kearifan juga ya. Alam kita itu sangat indah, sangat kaya. Bahkan dulu sampai zaman dulu ada sebuah lagu ya, batu ditanam jadi tanaman, ya kan? Tongkat ditanam jadi tanaman. Itu menunjukkan bahwa alam kita itu sangat kaya raya. Nah, untuk mengelola kekayaan alam itu dibutuhkan sebuah kearifan. Jangan sampai itu dikelola secara masif tanpa melihat keseimbangannya. Ya, jadi saya melihatnya pengelolaan alam memang sudah ada yang bagus ya, mempertimbangkan dampak pembangunan alam itu untuk keperluan pariwisata. 3P apa ya? Apa itu? People, planet. That's right. Betul sekali. Jadi kita harus mempertimbangkan itu, jangan sampai merusak alam. Saya pernah ini sebuah pengalaman. Mohon maaf tadi baterai kameranya habis. Silakan dilanjut Pak. Ya, jadi gini, ini sebuah pengalaman yang saya alami, melihat kesan orang luar terhadap perubahan alam demi kepentingan pariwisata. Nah, ya kan, saya ajak ke sebuah lokasi, saya tidak menyebutkan nama ya. Tapi di Purwokerto saya ajak. Itu terkenal waktu itu karena banyak pengunjungnya yang datang lokal, turis lokal. Nah, ini beliau dari Australia, sebagai bentuk hospitality kepada beliau, saya ajak beliau ke sana. Mari silahkan masuk ke ini. Menolak dia, nggak mau. Nah, saya kan heran, ini kenapa ini? Kenapa? Saya tanya, kok nggak mau masuk? Ini sudah nggak alami lagi menurut beliau. Kenapa? Karena alamnya sudah dibungkusi dengan kain, kemudian ditambahi dengan lampu-lampu gitu kan. Anda sendiri kan mesti paham ya. Terus ada bendera-bendera, ada cat-catnya dan lain sebagainya. Menurut beliau itu tidak menarik sama sekali. Beliau inginkan tuh ya alam itu ya biarkan apa adanya. Seperti apa adanya, jangan dirusak dengan tambahan-tambahan artifisial seperti itu ya. Tambahan boleh, tetapi ya jangan sampai merusak, menghilangkan kesan alaminya. Seperti cat, kemudian lampu-lampu itu kan sudah nggak alami lagi. Itu Mas. Jadi dibutuhkan sebuah kebijakan, dalam hal ini para pengelola daerah ya, Pemda dan pengelola lainnya, desa misalnya ya, tolong ketika membuat sebuah destinasi wisata, kita tetap mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Gitu ya. Jangan hanya memikirkan bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, begitu Mas. Dari pernyataan barusan, apakah pembangunan pariwisata bisa selaras dengan kelestarian alam, Pak? Seharusnya bisa. Ya, seharusnya bisa. Kita ini kan sebenarnya sebagai pelaku, manusianya kan pelaku ya. Jadi semuanya itu ada di tangan si manusia tersebut sebagai pelaku. Kita mau membawa alam ini kemana, ke arah kebaikan, bisa selaras juga bisa, ke arah kerusakan juga bisa. Dengan itu tadi bahwa prinsipnya jangan sampai merusak alam hanya demi dolar, rupiah asli. Semuanya tergantung pada kita sebagai manusia pelaku alam tersebut. Memang semua alam ini kan diciptakan untuk kepentingan manusia kan. Nah itu tadi, makanya sebagai pelaku subjek dari alam ini ya manusia harus bijaksana dalam mengelola alam itu. Saya kira bisa selaras. Kemudian kan kita bisa mengamati ya di Banyumas sendiri, di Purwokerto sendiri. Beberapa tahun lalu tuh curug-curug yang indah di Purwokerto, yang dulu masih asri, masih jarang ke sana. Kemudian dengan publikasi yang masif gitu kan, pemberitaan yang masif, sehingga orang datang ke sana. Dan akhirnya dampaknya adalah di tempat wisata tersebut mulai dibangun. Nah kan kalau kita bisa lihat kalau dari karakteristik wisata Indonesia itu kan terpengaruh atas keviralannya ya Pak.
sebulan, 2 bulan, 3 bulan rame. Betul. Kemudian setelah itu mulai Surut. surut. Padam. Nah, di masa rame itu mulai di pembangunan. Oke. Pembangunan dibuat apa namanya? Ditambah-tambah. Ya, dibuka, ya, dibuat dibuka. warung. Oke. Nah, kemudian di warung tersebut kan ada yang jualan. Mm-mm. Nah, ketika pengunjung turun, si warung ini kan juga berkurang juga kan. Nah, Mm-mm. gimana caranya jika serius untuk memaksimalkan potensi wisata, kenapa apa namanya keviralan itu tidak dijaga dengan baik gitu Pak? Iya. Oke. Melihat fenomena ini kembali lagi memang Mas ke masalah si pengelolanya. Dalam hal ini manusianya. Ya. Kembali ke manusia lagi bahwa memang semua itu kan manusia yang bikin ya. Sebuah lokasi wisata dibuat oleh manusia. Bagaimana dia memperlakukan destinasi wisata itu dengan baik itu juga tergantung pada manusia, pengelolanya tersebut. Nah, kembali ke masalah itu tadi. Ketika terjadi booming, ada sebuah destinasi wisata sudah viral, sudah dibuatkan fasilitas-fasilitas ada lewat. Jadi kembali lagi tadi bahwa pengelola, manusia sebagai pengelola seharusnya dari awal itu sudah memikirkan ini nanti ketika sudah dibuatkan fasilitas-fasilitas yang mendukung jalannya, kemudian warung-warungnya demi kepentingan para pengunjungnya agar lebih nyaman, dia tidak hanya berpikiran secara jangka pendek, dia harus punya pemikiran ataupun plan jangka panjang, ya kan? Kalau dia berpikirnya jangka pendek, pengunjungnya turun, mereka harus berpikiran ini kenapa kok turun. Ada kemungkinan ya namanya pariwisata itu tetap berhubungan dengan promosi, ya kan? Nah, kita lihat apakah promosinya berjalan atau enggak. Nah, kalau ternyata ya enggak berjalan, ya itu tadi pengunjungnya yang sudah pernah lihat sudah enggak ke sana lagi, yang belum pernah lihat enggak tahu. Atau menciptakan experience ya Pak ya. Tidak cuma menjual pemandangan gitu. Betul. Ya itu kembali lagi ke si pengelolanya. Ya. Jadi satu promosi tadi, kemudian dia bisa yang tadi jenengan sampaikan tadi ya, menciptakan experience ya bagi orang yang lain. Nilai tambah gitu. Betul, mendapatkan nilai tambah, memberikan nilai tambah. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh si pengelola. Jadi jangan sampai ini sudah mulai turun, kenapa sih kok turun? Biarin aja deh, toh sudah balik modal misalnya kan, nggak seperti itu. Nanti kalau sudah tutup lagi, terbengkalai kan kasihan lagi kan. Paling itu. Namun di balik itu semua, pembukaan alam untuk pariwisata juga berdampak positif. Salah satunya adalah penyerapan tenaga lokal masyarakat sekitar, lapangan pekerjaan gitu. Namun bagaimana cara membedakan antara pemodal datang ke suatu daerah, misalnya lihat potensi, kemudian berunding dengan misalnya pemangku kebijakan di daerah tersebut, desa gitu ya, dengan mereka dengan bawa embel-embel ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tapi sebenarnya mereka mengeksploitasi. Itu gimana tuh Pak? Ya, oke. Ya, ini mungkin memang terjadi hal seperti itu ya. Jadi para pemodal besar mereka menggunakan modal sebagai jalan utama untuk mendapatkan lokasi pariwisata kan. Nah, ketika itu diiming-iming kepada suatu daerah, ini loh saya punya uang sekitar sekian miliar misalnya, nanti akan saya bangunkan jalan dan seterusnya. Tapi di balik itu mungkin ada dampak yang ditimbulkan yang tidak diketahui oleh si orang yang berada di lingkungan itu. Oke lah, mungkin dari sisi ekonomi masyarakat terbantukan. Mereka bisa menjual apapun, souvenir, makanan di daerah itu. Tapi tidak melihat bahwa di balik itu ada dampak yang muncul, ya, kerusakan alam misalnya. Nah, itu harus jeli-jelinya si pengelola lokasi itu untuk melihatnya. Jangan sampai tertutupi oleh nafsu untuk mendapatkan uang misalnya, atau sesuatu misalnya, fasilitas misalnya, tetapi nggak melihat jangka depannya, jangka panjangnya, bahwa ini alam itu kan bukan buat generasi kita sekarang, tapi bisa untuk generasi kita yang akan datang. Harus kita jaga, harus kita lestarikan. Jadi di awal sebaiknya membuat perjanjian, membuat semacam perjanjian itu tadi, bahwa Anda boleh di sini, tetapi
ada syarat-syarat yang harus Anda penuhi. Misalnya jangan sampai merusak alam, jangan sampai ini. Ketika membuka lahan ini, tolong dibuat penggantinya ke lahan yang lain, reboisasi di tempat yang lain seperti itu. Itu dia. Wah, Sedikit sih ngobrol-ngobrol aja wah, ini. sedikit tapi berisi. Terima kasih Pak Rosid. Ya, sama-sama atas Mas. infonya. Oke. Mantap.